Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan umur sehat, iman dan sehat imun supaya masih bisa beraktivitas. Ketemu lagi kita di mata kuliah KDK. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini tidak lain dan tiada bukan, yaitu kayak apa aja ya. Buka dulu kameranya, meskipun belum mandi, ayo kita absen dulu, difoto dulu. Ya Pak, sebentar. Mana kameranya? Puji bersinar banget ini cahayanya langsung dari matahari. Zahra, Mekar. Mekarsari. Mana nih Mekarsari? Oke deh, sambil aja ya. Siap? 1, 2, 3. Oke. Oke ya, langsung aja. Mumpung buka kamera, Zahra silakan untuk mempresentasi. Bagian Zahra kan ya? Iya Pak. Aku keempat loh Pak. Materi 3 kan? 4. Oke, materi 3 tuh siapa? Asri? Friska Pak, dia dihubunginnya ini belum balas. Oke, karena Friskanya belum bisa dihubungin, silakan Zahra materi keempat untuk pemaparan materinya. Bentar Pak, ambil dulu buku bentar. Bawa mau presentasi sendiri tah? Iya Pak, bentar. Oke, bentar. Udah ada belum Pak? Udah ada, tapi bukan yang slide-nya, bukan yang show-nya, bukan presentasi show-nya. Oh iya, bentar. Ya. Oh iya. Mana sih? Bentar Pak. Ya. Santai aja sambil Asri nyariin yang lain.
Nggak ada belum, Pak? Belum. Jadi yang di open jendelanya adalah yang presentasinya. Jadi pakai ILT tab tuh. Hah, yang mana, Pak? Yang ini di close dulu, Oh, oke. stop presentasi, tapi tetap dibuka tuh si presentasi show-nya. Terus gimana, Pak? Oh iya. Udah dibuka presentasi show-nya. Nah, nanti Sudah. open tab yang presentasi, ambil yang jendela tuh baru yang pilihnya yang presentation slide. Bisa. Kalau nggak bisa, biar saya bantu Zahra. Bentar, Pak, ini bentar lagi. Oke. Salib Pak Afa udah datang. Pak Afa belum, Pak. Oh, iya nggak apa-apa. Tapi udah masuk kan ya, udah fit ya? Udah. Dari Senin udah masuk kok, David. Pas Sabtunya bilang, kan minggu kemarin habis divaksin demam. Hmm. Iya. Tapi Seninnya udah fit. Vaksin pertama ya? Iya. Belum. Bapak ini udah masuk belum? Udah, tapi yang bukan yang slideshow. Nggak apa-apa, biar saya aja Zahra. Dari saya aja. Nanti Boleh, Zahra Pak. tinggal pemaparan ya. Iya. Oh, di close aja itu. Bentar. Udah keluar? Sudah. Oke, silakan Zahra. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan presentasi tentang model keperawatan. Model keperawatan adalah jenis model konseptual yang menerapkan kerangka kerja konseptual terhadap pemahaman keperawatan dan bimbingan praktik keperawatan. Merupakan suatu ide di mana terdapat suatu kesan yang abstrak yang dapat diorganisir menjadi simbol-simbol nyata. Lanjut, Pak.
Sedangkan konsep keperawatan merupakan ide untuk menyusun suatu kerangka konseptual atau model keperawatan. Jika misalnya modelnya itu jenisnya, kalau misalnya konsep itu kayak idenya yang bisa menyusun konseptual atau model-model keperawatan. Model konsep keperawatan sendiri merupakan cara pandang perawat secara menyeluruh dalam menganalisa atau meramalkan fenomena yang berkaitan dengan masalah pelayanan keperawatan. Model keperawatan tersebut memberikan petunjuk bagi organisasi perawat untuk mendapatkan informasi sehingga perawat cepat tanggap terhadap apa yang sedang terjadi dan tindakan apa yang paling sesuai. Jadi dengan adanya model konsep itu memudahkan perawat apa sih yang bakal yang dia lakukan itu. Lanjut, Pak. Nah, ada juga macam-macam teori keperawatan. Macam-macam teori model konsep keperawatan. Teori-teori keperawatan yang ada saat ini dibangun atas 4 konsep yang menghasilkan suatu model keperawatan. Nah, model keperawatan tersebut digunakan dalam praktek penelitian maupun pengerjaan. Nah, 4 komponennya itu di sini ada manusia, lingkungan, keperawatan, manusia, lingkungan, keperawatan dan kesehatan. Itu tidak tertulis ya. Di sini ada para ahli yang menerapkan tapi di sini cuma mengambil beberapa aja ya. Sebenarnya masih banyak lagi teori-teori tentang model konsep keperawatan. Lanjut, Pak. Yang pertama, model konsep dan teori keperawatan Florence Nightingale. Florence merupakan salah satu pendiri yang meletakkan dasar-dasar teori keperawatan melalui filosofi keperawatan, yaitu dengan mengidentifikasi peran perawat dalam menemukan kebutuhan dasar manusia pada klien, serta pentingnya pengaruh lingkungan di dalam perawatan orang sakit yang dikenal teori lingkungannya. Florence Nightingale menekankan bahwa keperawatan adalah suatu profesi dengan tujuan untuk menemukan dan menggunakan hukum alam dalam mengembangkan dan membangun pelayanan kesehatan dan memposisikan lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan. Konsep ini dalam upaya memisahkan antara Florence Nightingale ini terkenal dengan penemu teori lingkungan atau environmental theory. Teori keperawatan Florence Nightingale ini memisahkan antara profesi keperawatan dan kedokteran. Lanjut, Pak. Florence Nightingale menempatkan fokus metode keperawatannya meliputi lingkungan fisik, kebersihan, ventilasi udara, cahaya, tempat tidur, suhu, diet, komunikasi, kondisi pasien, nasihat, perlunya data riwayat pasien, pencegahan penyakit, lingkungan psikologis, dan lingkungan sosial. Model konsep dan teori keperawatan Martha E. Rogers. Model konsep dan teori keperawatan menurut Martha E. Rogers dikenal dengan nama konsep manusia sebagai unit. Martha berasumsi bahwa manusia merupakan satu kesatuan yang utuh yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Asumsi tersebut didasarkan pada kekuatan yang berkembang secara alamiah, serta proses kehidupan manusia berdasarkan konsep homeodinamik yang terdiri integritas. Integritas itu merupakan individu sebagai satu kesatuan dengan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan, jadi sama-sama saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Yang kedua, resonansi merupakan proses kehidupan antara individu dengan lingkungan yang berlangsung dengan berirama dengan frekuensi yang bervariasi.
Nah, yang ketiga, helisi, terjadi proses interaksi antara manusia dengan lingkungan, akan terjadi perubahan baik perlahan maupun berlangsung dengan cepat. Sebelumnya, yang Martha E. Rogers itu ada dalam prakteknya, itu kayak menekankan perawat harus dapat memandang individu secara utuh. Jadi prakteknya menurut Martha E. Rogers itu, dalam prakteknya seseorang perawat harus dapat memandang individu secara utuh dan holistik. Maksudnya itu dari dalam memberikan keperawatannya itu tidak hanya melihat pada kondisi fisiknya saja. Jadi melainkan dapat memberikan asuhan keperawatan secara komponennya pada semua aspek yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan individu. Itu menurut Martha E. Rogers. Lanjut, Pak. Model konsep dan teori keperawatan Mira Levin. Nah, model konsep Mira Levin ini memandang klien itu sebagai makhluk hidup ya terintegrasi yang saling berinteraksi dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Di sini ada intervensi keperawatan, yaitu suatu aktivitas konversasi dan konversasi energi. Konversasi energi adalah bagian yang menjadi pertimbangan. Sehat menurut Levin itu dilihat dari sudut pandang konversasi energi, sedangkan dalam keperawatan terdapat 4 konversasi diantaranya energi klien, konservasi. Iya, konservasi. Konservasi atau konversasi? Konservasi. Oke. Konservasi. Di antaranya energi klien, struktur integritas personal, dan integritas sosial. Sehingga pendekatan asuhan keperawatan ditunjukkan dan penggunaan sumber-sumber kekuatan klien secara optimal. Udah, Pak. Model konsep teori keperawatan Virginia Henderson. Teori Henderson. Virginia Henderson ini memperkenalkan definition of nursing atau definisi keperawatan. Definisinya mengenai keperawatan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya. Ia menyatakan bahwa definisi keperawatan harus menyertakan prinsip kesetimbangan fisiologis. Henderson juga mengemukakan membantu individu baik dalam keadaan sakit maupun sehat melalui upaya pelaksanaan berbagai aktivitas guna mendukung kesehatan dan penyembuhan individu atau proses meninggal dengan damai yang dapat dilakukan secara mandiri oleh individu saat ia memiliki kekuatan, kemampuan, kemauan, atau pengetahuan umum. Tujuan asuhan keperawatan menurut Henderson adalah kemandirian individu dalam pemuasan kebutuhan dasar manusia. Peran perawat di sini adalah mempertahankan atau memulihkan kemandirian individu dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Masalah yang dihadapi dalam pemenuhan dasar manusia adalah tidak adanya atau kurangnya kekuatan atau kemampuan, kemauan, atau pengetahuan. Nih, di sini ada juga klien. Klien itu apa sih? Individu atau manusia yang utuh, lengkap, dan mandiri yang mempunyai kebutuhan dasar. Jadi manusia itu
mempunyai atau memilih manusia adalah yang utuh, lengkap dan mandiri yang mempunyai kebutuhan dasar. Henderson juga mengembangkan sebuah model keperawatan yang dikenal dengan the activities of living. Model tersebut menjelaskan bahwa tugas perawat adalah membantu individu dalam meningkatkan kemandiriannya secara mungkin. Secepat mungkin. Secepat mungkin. Sini ada konsep utama teori Henderson mencakup manusia, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan. Udah, Pak. Henderson melihat manusia sebagai individu yang membutuhkan bantuan untuk meraih kesehatan, kebebasan, atau kematian yang damai, serta bantuan untuk meraih kemandirian. Di sini menurut Henderson, kebutuhan dasar manusia itu ada 14 komponen yang merupakan komponen penanganan perawatan, yaitu bernapas secara normal, membuang kotoran tubuh, tidur dan istirahat, minum dengan cukup, bergerak dan menjaga posisi yang diinginkan, memilih pakaian yang sesuai, menjaga suhu tubuh tetap dalam batas normal, menjaga tubuh tetap bersih dan terawat, serta melindungi integumen, bekerja dengan tata cara yang mengandung prestasi, belajar mengetahui atau memuaskan atau rasa penasaran yang menuntun pada perkembangan normal dan kesehatan, serta menggunakan fasilitas kesehatan, bermain atau terlibat dalam berbagai kegiatan rekreasi, berkomunikasi dengan orang lain dalam mengungkapkan emosi, kebutuhan, rasa takut atau pendapat, menghindari bahaya lingkungan yang biasa melukai. Itu merupakan komponen dasar kebutuhan dasar manusia. Henderson juga menyatakan bahwa pikiran dan tubuh manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain, atau inseparable. Sama halnya dengan klien dan keluarga, mereka merupakan satu kesatuan atau unit dalam memberikan perawatan. Menurut Henderson, hubungan perawat dan klien itu terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu perawat sebagai pengganti, perawat sebagai penolong, dan perawat sebagai mitra. Kaitannya dengan hubungan perawat dan dokter, Henderson berpendapat bahwa perawat tidak boleh selalu tunduk mengikuti perintah dokter. Henderson sendiri mempertanyakan filosofi yang membolehkan seorang dokter memberi perintah kepada pasien atau tenaga kesehatan lainnya. Yang kelima, model konseptual perawatan diri dari F. Doro de Orem atau teori Orem. Pada teori ini, Orem berpendapat tentang perawatan diri. Kurangnya perawatan diri, sistem perawatan berorientasi pada individu-individu atau pada klien, dianggap sebagai penerimaan asuhan keperawatan yang utama. Jadi kebersihan itu, perawatan diri itu yang paling utama menurut teori Orem. Perawat juga membantu, belum Pak? Perawat juga membantu memberi perawatan yang tidak mandiri atau ke anggota keluarga dewasa yang merawat individu yang tidak mandiri. Dan dalam melaksanakan tugas ini, mereka dianggap sebagai individu pada keluarga atau subsistem keluarga. Udah, Pak. Pandangan teori Orem dalam tatanan pelayanan keperawatan ditujukan kepada kebutuhan individu
dalam melakukan tindakan keperawatan mandiri serta mengatur dalam kebutuhannya, yaitu perilaku keperawatan, kapasitas perawatan diri yang diperlukan, terus ke defisit perawat diri, habis itu ke kemampuan keperawatannya. Sudah, Pak. Dalam konsep keperawatan OREM mengembangkan 3 bentuk teori self-care, diantaranya. Care. Kenapa, Pak? Self-care. Oh, self-care. Iya benar, self-care. Yaitu perawatan diri sendiri, perawatan diri kurang, teori sistem keperawatan. Nah, perawatan diri sendiri itu seperti self-care itu sendiri, terhadap diri sendiri, terus self-care agensi, tuntutan atau permintaan dalam perawatan diri sendiri dalam waktu tertentu, dan self-care yang universal atau aktivitas sehari-hari. Sedangkan perawat diri kurang merupakan bagian penting dalam perawatan secara umum, di mana segala perencanaan keperawatan diberikan pada saat perawatan dibutuhkan yang dapat diterapkan pada anak yang belum dewasa atau kebutuhan yang melebihi kemampuan, serta adanya perkiraan penurunan kemampuan dalam perawatan dan tuntutan dalam peningkatan self-care, baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang ketiga, teori sistem keperawatan itu di sini teori yang menguraikan secara jelas bagaimana kebutuhan perawatan diri pasien terpenuhi oleh perawat atau pasien sendiri, yang didasari pada OREM tentang pemenuhan kebutuhan diri sendiri, kebutuhan pasien, dan kemampuan pasien dalam perawatan. Udah, Pak. Yang keenam yaitu model konsep teori human caring menurut Jane Watson atau teori Watson. Jane Watson dalam pemenuhan konsep keperawatan terkenal dengan teorinya, yaitu pengetahuan manusia dan merawat manusia. Tolak ukur pandang Watson ini didasari pada unsur teori kemanusiaan. Pandang teori Jane Watson ini memahami bahwa manusia memiliki 4 cabang kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar biofisikal, kebutuhan untuk hidup yang meliputi kebutuhan makanan dan cairan, kebutuhan eliminasi, dan kebutuhan ventilasi atau udara. Yang kedua, kebutuhan psikofisikal, kebutuhan fungsional yang meliputi kebutuhan aktivitas dan istirahat atau kebutuhan seksual. Yang ketiga, kebutuhan psikososial atau kebutuhan untuk integritas yang meliputi kebutuhan untuk berprestasi, dan kebutuhan organisasi. Yang keempat, kebutuhan intra dan interpersonal atau kebutuhan untuk pengembangan, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Teori Jane Watson yang telah dipublikasikan dalam keperawatan yaitu Human Science and Human Care. Watson percaya bahwa fokus utama dalam keperawatan adalah pada karakteristik faktor yang bermula dari perspektif humanistik yang dikombinasikan dengan dasar pengetahuan ilmiah. Filosofi ini memberi fondasi yang kokoh bagi ilmu keperawatan, sedangkan dasar seni dapat membantu perawat mengembangkan visi mereka serta nilai-nilai dunia
dan keterampilan berpikir kritis. Pengembangan keterampilan berpikir kritis dibutuhkan dalam asuhan keperawatan, namun fokusnya lebih pada peningkatan kesehatan, bukan untuk pengobatan penyakit. Itu menurut Jane Watson. Asumsi dasar tentang teori Watson adalah yang pertama, asuhan keperawatan dapat dilakukan dan dipraktikkan secara interpersonal. Yang kedua, asuhan keperawatan terlaksana oleh adanya faktor karaktif yang menghasilkan kepuasan pada kebutuhan manusia. Yang ketiga, asuhan keperawatan yang efektif dapat meningkatkan kesehatan dan perkembangan individu dan keluarga. Yang keempat, respon asuhan keperawatan tidak hanya menerima seseorang sebagaimana mereka sekarang, tetapi juga hal-hal yang mungkin terjadi pada nantinya. Yang kelima, lingkungan asuhan keperawatan adalah suatu yang menawarkan kemungkinan perkembangan potensi dan memberi keleluasan bagi seseorang untuk memilih kegiatan yang terbaik bagi dirinya dalam waktu yang telah tertentukan. Model konsep interaksi sistem menurut Emogene King atau teori King. Model konsep interaksi sistem menurut Emogene King atau teori King ini memahami model konsep dan teori keperawatan dengan menggunakan pendekatan dengan sistem terbuka dalam hubungan interaksi yang konstan dengan lingkungan. Sehingga King mengemukakan dalam model konsep interaksi. Jadi menurut menurut model konsep Emogene King ini prakteknya itu dengan pendekatan dulu kepada pasien. Udah Pak, lanjut.
Ya, lanjut punten, ada telepon dulu sebentar. Iya, Pak. Udah ya? Ini udah? Sudah, Pak. Di sini juga King mengemukakan konsep kerjanya yang meliputi sistem personal, yaitu merupakan sistem terbuka di mana di dalamnya terdapat persepsi adanya pola tumbuh kembang, gambaran tubuh, ruang dan waktu dari individu dan lingkungan. Yang kedua, sistem interpersonal merupakan suatu hubungan antara perawat dan klien. Yang ketiga, sistem sosial, bahwa suatu interaksi perawat dan pasien dalam menegakkan sistem sosial sesuai dengan situasi yang ada. Ini ada ini ya, sistem tradisional King. Ini ada individu A, yaitu meliputi persepsi, penilaian, dan tindakan. Itu bisa diamati sendiri aja. Dijelasin atuh. Masih bingung Pak yang ini juga. Oke, jadi tiap orang-orang tuh ya, tiap individu A atau individu B itu dia punya persepsi masing-masing kan. Nah, dalam persepsi masing-masingnya itu atau pandangan tersebut dia punya penilaian yang masing-masing juga. Contohnya gini, ketika Zahra atau Asri itu menilai saya, itu pasti punya pendapat masing-masing, punya persepsi masing-masing, punya penilaian masing-masing. Begitupun orang lain, gitu kan. Nah, jadi kan pasti treatmentnya juga kan beda kan. Treatment tuh cara tindakan Asri ke saya seperti apa, tindakan Zahra ke saya seperti apa gitu kan kalau lagi sakitnya. Nah, nanti kan dari sayanya itu kan akan timbul reaksi, kemudian ada interaksi dan transaksi ya, ada kegiatan-kegiatan seperti itu yang nanti akan memberikan umpan balik terhadap persepsi dari Asri sama Zahra seperti itu. Ya, lanjut, Mangga. Dengan sistem tersebut, maka teori King memandang manusia merupakan individu yang reaktif. Yang reaktif yakni bereaksi terhadap situasi, orang, dan objek. Berdasarkan hal tersebut, maka manusia memiliki 3 kebutuhan dasar. Ini menurut King ya. Yaitu informasi kesehatan, pencegahan penyakit, yang ketiga kebutuhan terhadap perawatan ketika sakit. Yang kedelapan yaitu model teori adaptasi dari Sister Calista Roy atau teori Roy. Roy mengatakan bahwa masalah keperawatan melibatkan mekanisme coping yang tidak efektif yang menyebabkan respon yang tidak efektif, merusak integritas individu tersebut. Nah, teori ini menekankan promosi kesehatan dan pentingnya membantu klien dalam manipulasi lingkungan mereka. Memanipulasi. Memanipulasi. Roy berpendapat bahwa ada 4 elemen penting dalam model adaptasi keperawatan. Pertama, elemen keperawatan yaitu suatu disiplin ilmu, dan ilmu tersebut menjadi landasan dalam melaksanakan praktek keperawatan. Tujuan keperawatan adalah tujuan keperawatan menurut Roy meningkatkan interaksi individu dengan lingkungan sehingga adaptasi dalam setiap aspek semakin meningkat. Komponen-komponen adaptasi mencakup fungsi fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan saling ketergantungan. Yang kedua yaitu elemen manusia. Manusia merupakan bagian dari sistem adaptasi, yaitu suatu kumpulan unit yang saling berhubungan, mempunyai masukan, proses kontrol,
keluaran, dan umpan balik. Manusia dalam sistem ini berperan sebagai kognator dan regulator atau pengaturan untuk mempertahankan adaptasi. 4 cara adaptasi yaitu mencakup adaptasi terhadap fungsi fisiologis, konsep diri, fungsi peran terhadap kebutuhan dan saling ketergantungan. Proses kontrol manusia adalah mekanisme coping yang yakni sistem regulator dan kognator. Keluaran dari sistem ini dapat berupa respon adaptif atau respon tidak efektif. Yang ketiga yaitu elemen lingkungan. Lingkungan didefinisikan sebagai semua kondisi, keadaan, dan faktor lain yang mempengaruhi perkembangan dan perilaku individu atau kelompok. Yang keempat yaitu elemen sehat. Kesehatan didefinisikan sebagai keadaan yang muncul atau proses yang terjadi pada makhluk hidup dan terintegrasi dalam individu seutuhnya. Ini ada model adaptasi Kalistaroy. Gimana? Inputnya itu bentar. Ini juga kurang ini Pak, kurang paham. Sebetulnya hampir sama dengan yang tadi ya kan sebetulnya hampir sama, cuman ini kan ada proses-prosesnya lebih rinci lagi tuh, gitu kan. Tiap manusia tuh meresponnya beda-beda meskipun sama DBD nih pasiennya, sama-sama suhunya tinggi 39 derajat misalnya. Nah, tapi mekanisme copingnya terhadap si orangnya itu tuh beda-beda gitu. Tergantung nanti dia secara psikologisnya nanti harus diperhatikan, terus konsep diri dia untuk sehatnya seperti apa. Nah, itu tuh nanti outputnya masing-masing berbeda dan itu akan jadi umpan balik buat ke kita sebagai perawatnya. Secara intinya sih seperti itu gitu loh. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Bagus banget ya Zahra. Materinya cukup sangat lengkap. Memang masih banyak lagi teori tentang keperawatan gitu. Cuman kan berhubung waktunya juga kan sempit ya Zahra ya. Iya Pak. Dan itu teori-teori keperawatan yang Zahra udah sampaikan adalah teori-teori yang sering dipakai di dunia keperawatan dan teman-teman harus tahu ya. Nanti konsep-konsep dirinya seperti apa masing-masing dari para ahlinya. Karena kan pasti beda-beda, ada yang beda-beda, ada yang ditambahkan. Nah, itu tambahan dari para teori yang selanjutnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada bertanya sama Zahra, berarti server Queen-nya angus. Nah ya. Gak ada yang ditanya nih. Asri, Mekar, Puji. Angus nih, server Queen-nya nih. Nanti UTS tuh lebih banyak loh ini. Soal-soalnya tentang teori-teori.
Ayo, ada yang mau bertanya nggak? Asri? Enggak, Pak. Nggak ada. Berarti server ini Angus ya, kalau nggak ditanya ya. Ya. Ayo dong, bertanya dong. Puji? Mekar? Sebentar Mas, sebentar. Oh, Asri emang belum ada jatah server ini ya? Iya, dia ngutang, Pak. Oh, dia yang ngutang ya ke saya. Iya. Oke. Minggu lalu Catia ada? Ada. Ada ya? Zakia handphonenya rusak, Pak. Tapi ada ya, minggu lalu ada ya? Muncul ya? Ada kemarin ya. Oke, Puji, ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, Pak. Oh, Puji juga nggak dapat jatah server pin. Kalian pantesan nggak bersemangat karena nggak dapat jatah server pin ya dari saya. Mekar ada yang mau ditanyain? Kalau Mekar bertanya nanti dapat server pin. Oke, nggak ada yang ditanyain, paham ya semua ya? Bener nih, nanti soalnya banyak dari sini loh. Teman-teman harus benar-benar paham masing-masing konsep dari para ahli gitu kan. Tentang manusianya, tentang perawatannya, tentang kesehatan dan lingkungan. Ya, nanti di-share aja Zahra di grupnya teman-teman, jadi bisa baca semuanya masing-masing, pahamin. Nanti saya catutnya semua pertanyaan dari situ kok, ya nggak akan keluar dari presentasinya. Oke, nggak ada yang ditanyain? Ini pas nih sejam nih, di jam saya sih pas sejam sih. Iya. Yang materi ketiga tuh siapa, Friska? Materi kelima siapa? Materi kelima. Siapa, Asri? Zakia, Pak. Nah, Jakia tolong disiapin ya nanti ya. Kasih tahu Jakianya. Intinya Iya, gini. Pak. Nanti perkuliahan, jam perkuliahan tergantung orangnya yang akan pemaparan. Gitu aja. Jadi dia harus siap-siap gitu. Ya, kasih tahu seperti itu ya, Asri ya. Jadi gimana, Pak? Jadi kan gini ya. Jadwal saya kan hari Sabtu nih ya buat teman-teman nih. Ya, Iya, Pak. hari Sabtu toh. Nah, nanti yang presentasi tanyain dia mau jam berapa, dia mau ngasih materi. Ya, karena kalau kayak gini ngumpulnya jadi cuma sedikit-sedikit. Oh, iya. Gitu. Jadi saya harapnya semuanya jadi bisa pemaparan. Intinya sih itu. Yang penting semua harus pemaparan. Ya. Jadi dia bisanya jam berapa? Terus kita nge-zoom gitu ya, Pak? Apa gimana, Pak? Ya, betul. Gitu aja. Jadi biar semuanya bisa ikut. Oh, Kan iya, semua Pak. harus pemaparan biar semua dapat nilai. Iya, Pak. Ya. Yang penting hari Sabtu. Kecuali kalau misalnya weekdays biasa itu malam-malam. Iya. Ya. Paham ya? Mas Alif gitu aja ya. Karena kalau misalnya yang saya tentukan, misalnya jam segini, itu tuh kan nggak banyak kumpulnya nih. Iya. Terutama yang pematerinya. Kalau pemateri kayak yang sering sih nggak jadi masalah gitu. Nah, nanti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ke 6, berarti nanti langsung UTS. Ya? Ya, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan ke saya? Bapak,
Ya, Ada modul khusus yang buat tentang ini apa KDK nggak sih Pak? modul apanya? Buku-buku kayak gitu. Sebetulnya ya banyak sih. KDK tuh banyak modul bukunya tuh. Kalau mau searching di apa namanya? Di Gramedia juga ada. Cuman kan sebetulnya KDK itu kumpulan ya, kumpulan dari bersumber gitu. Jadi biasanya memang ada tuh yang warna putih, yang hijau itu tuh ya ada, cuman saya sih waktu itu nggak beli. Yang biasanya dipakai tuh yang mana sih Pak? Apa ada yang kayak misalnya khusus gitu? Benar-benar komplit KDK-nya? Apa Enggak sih, banyak jadi modulnya? masih beda-beda jadi ya. Jadi kan Hmm. kalau kita tuh bagi-baginya ada KDK 1 sama KDK 2. Kalau KDK 1 tuh lebih sebetulnya ya, lebih ke teori-teori gitu kan, pengembangan teori. Nah, kalau secara perawatnya dasarnya kayak gimana. Nah, KDK 2 itu lebih gimana perawat tuh lebih profesional, berpikir kritis, sebetulnya itu masuk ke KDK 2. Nah, saya itu membuat sistem di KDK di Adakara ini, jadi dua-duanya udah digabungin karena nggak ada waktu lagi, karena teman-teman tuh waktunya singkat di D3 ini. Nah, kalau di S1 tuh dipisah tuh KDK 1 apa nanti course-nya gitu kan. Yang di KDK 2 apa course-nya. Nah, saya tuh di sini semuanya digabungin tuh Jahra. Jadi yang semester selanjutnya itu habis UTS itu tuh bagian KDK 2 harusnya. Jadi KDK 1 tuh course-nya ini yang sebelum UTS. Karena waktunya cepet gitu. Kalau mau beli buku nggak apa-apa, beli buku. Yang recommended Pak? Yang recommended tuh bukunya dari buku percetakan dari kedokteran. Itu aja sih. Biasanya juga PPNI juga ngeluarin sih sebetulnya. Tuh. Nah, kalau misalnya yang di online juga banyak. Nanti dibaca-baca aja. Nah, yang online tuh hati-hatinya karena apalagi yang murah-murah ya, bukan ori itu nanti suka nempel-nempel, suka hilang tuh. Kan itu kan fotokopi dari master ya, meskipun bagus. Saya juga suka beli sih dulu, cuman ya itu kekurangannya karena ori, karena nggak ori jadi dia nempel-nempel, terus tulisannya tuh ada yang nggak jelas karena ketimpa gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain Jahra? Kalau penilaian tadi presentasi sejarah udah bagus, cuman ada kata-kata yang hilang, ada yang nyangkut, menggantung. Itu aja sih. Even kalau kopasnya yang dibaca lagi artinya gitu. Jadi biar tipenya hilang gitu. Kemudian nggak ada kalimat yang menggantung gitu kan. Jadi nanti kita bisa aja jadi lupa gitu kan. Sebetulnya apa sih kalimat yang ada di situ tuh gitu kan, gimana kita menjelaskannya gitu kan. Tadi kan ada beberapa tuh. Ya, mengakui ya. Ya. Itu aja sih, overall bagus, presentasinya bagus. Secara pendalaman materinya juga udah oke. Intonasi suaranya juga udah bagus. Kayak gitu harus tegas suaranya kalau pemaparan. Oke, nggak ada yang mau ditanya. Kalau ada yang mau ditanya tuh nanti dapat silver pin deh. Kan belum pada dapat nih, maka Asri sama Puji belum dapat jatah silver queen di catatan saya ya. Nggak ada nih? Enggak, Pak. Benar nih, berarti nggak dapat nih. Udah pada pengen mandi ya? Oke, kalau gitu tolong nanti ke depannya tolong disesuaikan aja timingnya sama si pematerinya
ya. Kalau nanti saya bisa ngikutin, yang penting bisa ikut semuanya. Oke, dari saya hari ini pertemuan keberapa sekarang? Pertemuan ketiga kali ya. Pertemuan ketiga, meskipun minggu lalu udah 2 materi, kita hitung di sini materi ketiga ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya ya, sudah hadir seberempat ini, meskipun belum pada mandi. Asri udah keluar aja dia. Oke ya, sehat-sehat, jaga kesehatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Ya. Dadah. Udah pulang. Dadah. Gak jelas si Asri.